Suami selalu membela keluarganya yang selalu menghina dan merendahkan istrinya karena pengangguran. Tak disangka setelah bercerai, mereka dibuat menyesal. Ternyata hutang. Anjani berteriak kepada Nabila ketika adik iparnya itu berkata ingin berhutang 1 kilogram beras di warung sembako milik ibunya itu. Jangan mentang-mentang ini warung sembako milik mertuamu ya, kamu jadi bisa hutang seenak jidatmu. Kemana uang gaji adikku selama ini? Teriak Anjani yang tak bisa berkata pelan kepada adik iparnya itu. Ibu-ibu yang sedang berbelanja pun seketika menatapnya. Karena kakak iparnya itu yang dengan seenaknya membuka aib milik keluarga Naila dan suaminya. Apalagi Anjani berkata begitu keras sehingga siapa saja yang berada di sekitar situ bisa mendengarnya dengan jelas. Wajah Nabila pun memerah dan menahan malu. Terlihat ia sembari menahan tangis yang sebentar lagi akan pecah ketika saudara suaminya itu menghina dirinya di depan umum. Rumahnya tidak lagi memiliki apa-apa, bahkan beras untuk makan pun dia tidak ada. Apalagi dengan Aji suaminya, yang hanya memberi nafkah 1 juta setiap bulan. Nabila tahu jika gaji Aji suaminya itu sudah UMR. Namun apa daya, gajinya itu harus dibagi untuk mertua dan adik iparnya yang masih kuliah. Dengan uang 1 juta itu, Nabila masih harus memberikan uang bensin untuk Aji setiap hari berangkat kerja. Sekali lagi maaf Mbak, saya berjanji akan segera membayar semua hutang-hutang saya di sini apabila nanti Mas Aji sudah gajian. Namun jika memang saya tidak diperkenankan hutang, saya juga tidak apa-apa kok Mbak, ujar Nabila sambil menahan air mata yang sudah hampir pecah di pipinya. Matanya terlihat begitu berkaca-kaca. Ya beginilah nasib istri pengangguran, kerjanya hanya makan tidur. Memang si Aji adikku itu tidak pintar cari istri, cuma bisa nada uang, nunggu gaji dari suami. Harusnya kamu tuh kerja, apa nggak nyesel aja nikahin wanita seperti kamu? Mending juga Laras mantan pacar Aji itu. Sekarang dia udah jadi wanita karir, beda banget sama kamu. Sekarang yang taunya hanya makan tidur. Ujar Anjani yang berceloteh membanding-bandingkan istri adiknya itu dengan mantan pacar adiknya, yang kini sudah menjadi wanita karir dan sukses. Mbak dulu juga aku kerja kok Mbak, namun Mas Aji yang meminta aku fokus jadi ibu rumah tangga saja di rumah. Ucap Nabila membela dirinya yang tidak tahan dengan segala celotehan dari kakak iparnya itu. Nabila sempat bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang lumayan tinggi, namun Aji suaminya memintanya untuk resign. Saat Nabila mengandung anak pertama mereka yang kini umurnya sudah 5 tahun. Terus kamu mau nyalain suami kamu si Aji? Bentak Anjani kepada Nabila dengan sorot mata yang tajam yang terlihat begitu tersinggung dengan kata-kata Nabila barusan. Aku tidak menyalahkan suamiku kok Mbak, tetapi aku hanya membela diri. Aku sempat bekerja Mbak, tidak seperti apa yang Mbak omongkan barusan. Yang hanya bisa makan tidur saja di rumah. Aku begini di rumah saja itu karena permintaan suamiku untuk lebih fokus jadi ibu rumah tangga, ujar Nabila. Diam kamu Nabila, gak usah banyak bicara dengan menunjukkan dirimu itu. Karena kamu itu memang gak ada apa-apanya dibandingkan mantan pacar suamimu itu si Laras. Sekarang dengan tidak tahu malunya kamu berhutang. Jujur saja, uang gaji milik suamimu itu pasti kamu gunakan buat foya-foya kan? Tuding Anjani kepada adik iparnya itu. Astagfirullah Mbak, mana mungkin aku lakukan semua itu. Asal Mbak tahu saja, Mas Aji hanya apa? Kamu mau menyalahkan suamimu sendiri? Mbak tahu dari tetanggamu sendiri ya, Bu Ratna bilang kepada Mbak bahwa setiap hari ada kurir datang ke rumahmu. Apalagi kalau bukan paket belanja onlinemu itu. Iya kan? Jujur saja. Tuduh Anjani kepada Nabila. Nabila hanya diam saja, ia merasa tidak pernah melakukan hal semua itu. Bahkan Nabila jarang sekali berbelanja online. Tapi saya yakin bahwasannya Bu Ratna tetangganya itu sengaja menfitnahnya dan mengadu domba antara Anjani dan Nabila. Dasar wanita tidak tahu diri, pengangguran masih sempatnya foya-foya. Apalagi dengan hasil jerih payah suamimu itu. Harusnya kamu lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibanding dengan kebutuhan pribadi kamu itu. Lihat sekarang, apabila keluargamu tidak bisa makan, yang kamu tahu hanyalah hutang dan hutang. Cukup Mbak, aku tidak sama seperti apa yang kamu bicarakan. Jadi stop menfitnahku di depan orang-orang, bantah Nabila kepada Anjani. Lalu terus bagaimana? Bu Ratna sendirilah yang menjadi saksi, kekeh Anjani sambil tertawa mengejek. Nabila pun mengusap sudut kedua matanya. Dia tidak peduli dengan amarah Anjani dengan perkataannya barusan. Dengan rasa sedih, Nabila pun meninggalkan warung sembako itu dengan tangan hampa. Dia terpaksa membuang malu untuk berhutang 1 kilogram beras, karena di rumah dia tidak mempunyai beras lagi untuk dimasak. Sedangkan Aji baru gajian besok pagi. Beruntung ada 1 bungkus mie instan dan 1 telur yang tersisa di kulkas. Nabila hanya memasak itu dan dia lebih banyak memberikan mie kepada anaknya. Sedangkan Nabila hanya mengambil sedikit dan lebih banyak makan menggunakan kuah.
"Ibu, apakah ibu mau?" Putranya itu menawarkan mie yang ada di dalam mangkoknya kepada Nabila. "Tidak sayang, ibu sudah kenyang, itu buat kamu saja, biar kamu cepat besar," ucap Nabila tersenyum menyembunyikan perih hati dan lapar pada putranya. Putranya pun kembali melanjutkan makan. Nabila merasa kasihan kepada putranya itu yang hanya makan mie instan. Entah malam nanti mereka akan makan apa, karena tak punya sayuran ataupun yang lain untuk mereka makan. Hanya bisa berharap kepada Aji, semoga suaminya itu pulang membawa makanan untuk mereka. "Apakah aku harus bekerja lagi seperti dulu?" gumam Nabila. Dia tahu jika kembali bekerja pasti Aji akan marah kepadanya. Suaminya hanya ingin dia menjadi ibu rumah tangga. Selama ini Aji selalu bersikap baik untuk dirinya maupun putranya itu. Karena itu, Nabila masih mempertahankan rumah tangganya, walaupun Aji selalu memberikan nafkah 1 juta rupiah setiap bulan. Uang segitu harus Nabila bagi-bagi untuk membayar listrik, air, dan belanja bulanan. Suaminya itu pasti pulang sore. "Nabila," ucap Aji kepada istrinya yang sedang menyapu halaman. "Kamu sudah pulang, Mas?" Nabila tersenyum meraih punggung tangan suaminya untuk dicium. "Ayo kita masuk, aku ada hal penting yang ingin kita bicarakan," ujar Aji. Nabila pun hanya mengikuti perintah suaminya itu sambil mengekor di belakangnya. "Apa benar kamu tadi ke warung ibu?" "Iya Mas, apakah Mbak Anjani cerita?" "Mas, aku terpaksa hutang beras di sana, karena beras kita sudah tidak ada lagi. Aku tidak punya uang Mas," ujar Nabila kepada suaminya itu. "Maafkan aku sayang, Mas belum gajian. Tapi kamu jangan hutang ke ibu ya. Kan kamu tahu sendiri kalau ibu modelnya harus putar tiap hari. Jika kamu berhutang di sana, ibu pasti rugi. Dan Mas mohon, kamu jangan mengungkit tentang modal yang kamu pinjamkan dulu. Mas tidak enak dengan keluarga Mas, ikhlaskan saja ya. Ibuku kan sama juga ibumu," ucap Aji menatap ke arah istrinya dengan lekat. Pandangan mereka beradu, apabila Mas tak menyangka Aji akan berkata seperti itu. "Mas, baru kali ini aku mau hutang, itu pun karena terpaksa. Apakah Mas tidak kasihan dengan anak kita? Dia kelaparan Mas. Di rumah sudah tidak ada apa-apa lagi. Mas tahu kan, modal ibu itu adalah uangku, hasil jerih payahku bekerja. Dan bukankah ibu sendiri yang menjanjikan untuk mengembalikannya padaku?" ujar Nabila seakan-akan mengingatkan kepada suaminya atas perjanjian tempo dulu. "Lalu ibu mengembalikan pakai apa Nabila? Kamu tahu kan, jika penghasilan ibu setiap hari harus dibelanjakan lagi. Keuntungan dari warung itu sangatlah tipis. Kenapa kamu tidak meminta beras saja kepada orang tuamu? Pasti mereka punya beras, tidaknya 1 kilo. Ucap Aji yang justru menyuruh Nabila meminta kepada orang tuanya saja. Nabila hanya bisa tertunduk lesu dengan ucapan suaminya yang berpihak pada keluarganya. Walaupun Aji tidak pernah bersikap kasar pada Nabila, tetapi dia lebih condong membela keluarganya, ibu dan kakak iparnya itu. "Sudahlah, aku mau mandi," ucap Aji kepada Nabila. "Mas, apa kamu ada uang? Aku mau masak untuk makan malam." "Sekarang belum ada uang, mungkin besok baru ada," ucap Aji meninggalkan Nabila yang masih berdiri di ruang tengah. "Bu, perutku sakit, aku lapar," kata putra Nabila yang sedang menahan lapar. Wajar saja, tadi pagi dia hanya makan mie instan, perutnya sama sekali belum kemasukan nasi dari pagi. "Iya nak, sebentar ya, ibu telepon ayah dulu, ayah tadi keluar, mungkin ayahmu sedang membeli makanan," ujar Nabila yang masih berpikir positif. Bisa saja suaminya itu meminjam uang pada keluarganya terlebih dahulu, setidaknya agar mereka bisa makan hari ini. Nabila pun menelpon mencoba menghubungi suaminya itu. Panggilan pun tersambung, namun Aji tidak kunjung mengangkatnya. 2 kali Nabila mencoba untuk menghubungi suaminya itu, namun hasilnya nihil, tidak ada panggilan terjawab. Pandangan Nabila terjebak pada tas suaminya. Ia ingin memeriksa, mungkin saja terselip uang di sana. "Semoga saja ada uang di sini. Kasihan putraku belum makan," ucap Nabila. Sambil membuka tas kerja milik sang suami, tapi hasilnya nihil, dia tidak menemukan selembar uang pun di tas itu. Namun, Nabila menemukan sebuah kertas dari penarikan uang tunai. Di situ terlihat nominal yang baru saja diambil oleh suaminya sebanyak 7 juta rupiah. Penarikan itu dilakukan pada jam 4 sore tadi, tertulis dengan jelas pada selembar kertas itu. "Loh, Mas Haji bilang padaku jika dia belum gajian, tapi ini ada bukti bahwa ia telah mengambil sejumlah uang di ATM," gumam Nabila. Saat itu juga Nabila mengangkat anaknya untuk pergi ke rumah mertuanya. Mungkin ada Mas Aji di sana, dia bisa meminta uang pada suaminya itu. "Kenapa Mas Aji tega sekali membohongiku? Apa dia tidak kasihan pada kami?" Batin Nabila yang seakan-akan tidak habis pikir dengan suaminya itu, memegang sejumlah uang namun tega melihat anak istrinya kelaparan. Mereka berdua berjalan kaki karena tidak mempunyai kendaraan di rumah. Rumah mertuanya juga tidak terlalu jauh dari rumah Nabila, hanya 10 menit mereka berjalan kaki akhirnya tiba. Terlihat di depan rumah mertuanya banyak motor yang terparkir di sana, seperti ada acara kecil-kecilan di rumah itu. Nabila berpikir sembari berdiri di teras rumah, dia berjalan dengan pelan. "Selamat ulang tahun, Ibu."
Terdengar suara suaminya mengatakan hal itu berbarengan dengan kakak dan adiknya. "Ya ampun, kalian bikin kejutan buat ibu," ujar ibu mertuanya yang terdengar terharu sekaligus senang dengan kejutan yang diberikan oleh anak-anaknya. Mas Aji yang punya ide ini dan dia memberikan ibu kue juga makanan buat merayakan ulang tahun ibu kali ini, ujar Laura adik bungsu suaminya itu. Saat itu Nabila meneteskan air mata mendengarkan apa yang dikatakan oleh adik iparnya. Suaminya bilang dia tidak mempunyai uang, tetapi dia bisa merayakan ulang tahun ibunya dengan membeli banyak makanan di sana. Lebih tega membiarkan istri beserta anaknya kelaparan di rumah. Nabila yang masih mendengarkan percakapan keluarga suaminya yang sedang berbahagia di dalam. Di sana lengkap anggota keluarga, Anjani beserta suaminya, Diki putra Anjani, Laura, dan suami Nabila itu, dan beberapa saudara yang lain. "Ibu, ini hadiah dariku. Karena bulan lalu aku naik jabatan dan ini berkat doa ibu," ujar Mas Aji kepada ibunya. Nabila hanya bisa mengintip dari pintu, terlihat Mas Aji memberikan sebuah kotak perhiasan pada ibunya. Bu Indri membuka kotak itu yang berisikan cincin emas permata. "Terima kasih Aji, cincin ini buat ibu. Sungguh kamu memang anak yang terbaik, nak," ulasnya memeluk Aji yang merasa bahagia karena hadiah yang diberikan oleh putranya. Air mata Nabila mengucur deras. Hatinya semakin sakit teriris melihat Aji, suaminya yang sangat royal kepada keluarganya itu. Dia tidak tahu jika selama ini sifat asli Aji seperti sekarang, tega membohongi istrinya sendiri hingga ia dan putranya kelaparan. Akhirnya Nabila memutuskan untuk pergi dari rumah ibu mertuanya itu. Dia tidak tahan dengan pemandangan yang ada di depannya. Ketika Nabila tiba di pelataran rumah, dirinya begitu menyadari jika putrinya tidak ada di belakangnya saat pulang. Ia menoleh ke belakang dan baru menyadari, "Astaga putraku." Nabila terus mencari anaknya dan memanggil-manggil namanya, sembari menuju ke rumah ibu mertuanya. Benar saja, putranya ada di dalam rumah ibu mertuanya. Suasana yang tadi riuh penuh dengan kebahagiaan mendadak hening. Mereka melihat tidak menyukai kedatangan Nabila dan juga putranya itu. "Ibu, aku mau kue," kata putra Nabila dengan menunjuk kue yang ada di tangan Laura. Raut wajah Laura berubah sinis menatap keponakannya itu. Dia tak suka dengan putranya Nabila yang menunjuk ke arah kue ulang tahun milik neneknya. "Nabila, kenapa kamu datang ke sini?" gagas Aji mendekati istrinya. "Aku hanya mencarimu mas, putramu kelaparan di rumah, di sana tidak ada apa-apa," jawab Nabila. "Kamu kan bisa pergi ke rumah orang tuamu. Lagian rumah orang tuamu kan gak jauh dari sana. Ngapain pula harus ke sini?" Aji memarahi istrinya yang datang ke acara ulang tahun ibunya. "Memangnya kenapa sih mas? Apa aku tidak boleh datang ke sini?" Nabila menatap ke arah mata suaminya. "Apa? Kamu masih bertanya apa? Aku dan putramu itu tanggung jawabmu mas. Selama kamu mampu memberikan kami nafkah, kenapa aku harus minta kepada kedua orang tuaku?" Mendengar perkataan itu, Aji hanya bisa terdiam. "Aku istrimu mas, kamu lebih tega melihat aku dan putramu kelaparan daripada ulang tahun ibu." "Nabila," teriak Bu Indri, ibu mertua Nabila. Nabila pun mengalihkan pandangannya kepada Bu Indri. "Sejak kapan kamu berani membentak suamimu sendiri dengan tidak sopan?" kata mertua Nabila dengan nada tinggi. "Aku kecewa dengan Mas Aji, Bu. Dia telah membohongiku. Apa ibu tahu, aku kelaparan di rumah dengan cucumu. Mas Aji bilang jika dia belum gajian, sedangkan di sini suamiku ini sedang merayakan ulang tahun ibu. Bahkan memberikan ibu hadiah berupa cincin emas. Kalian semua tidak punya perasaan atau bagaimana? Setidaknya kalian kasihan dengan putraku yang masih kecil," kata Nabila kecewa. Ia mengungkapkan kekesalannya kepada semua orang yang berada di sana. "Aduh, berisik!" timbal Laura yang tutup kuping ketika mendengar Nabila menumpahkan segala kemarahannya. "Nabila, pulang kamu," bentak Aji yang memerintah istrinya untuk pulang saat itu juga. "Kamu hanya merusak suasana acara kami," ujar Anjani ikut menyalahkan. "Aku juga mau pulang kok, asal kalian tahu, aku juga tidak betah lama-lama di sini karena kalian telah berbuat zalim kepada kami." Nabila pun menghampiri putranya dan menggandengnya. "Ayo kita pulang." Nabila mengajak putranya untuk segera pergi dari rumah ibu mertuanya itu. "Tapi Bu, aku mau bawa itu." Putranya kembali menunjuk ke kue ulang tahun yang sedari tadi ia inginkan. "Nanti kita beli sendiri ya nak, jangan minta di sini karena nanti mereka kekurangan. Kalau kamu ikut makan di sini." "Jaga mulutmu Nabila, jangan kurang ajar," ucap Anjani. "Siapa yang lebih kurang ajar dengan suami yang membiarkan istri dan anaknya kelaparan? Sebaiknya Mbak nasihati adik Mbak itu yang tidak sanggup memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan layak. Bukankah kalian tahu itu adalah dosa besar?" ucap Nabila yang langsung membuat Anjani terdiam. Dia tidak menyangka jika adik iparnya itu berani membahas perkataannya itu. Selama ini Nabila hanya diam jika dihina oleh kakak iparnya. Ketika Nabila tiba di pelataran rumah menggandeng putranya, terlihat sebuah mobil berhenti. Seorang perempuan keluar dari mobil itu. Itu adalah Laras, mantan kekasih suaminya. Terlihat tangan Laras membawa sebuah paper bag yang terlihat mahal. Nabila yakin jika paper bag itu berisi hadiah untuk ibu mertuanya.
Kenapa Laras dikabari oleh mereka? Nabila tahu pasti dalangnya adalah Anjani yang mengundang perempuan ini. Akhirnya Nabila membawa putranya itu ke rumah orang tuanya. Di sana putranya makan dengan lahap saat berada di rumah neneknya. Saat itu ayah Nabila sedang tidak ada di rumah. Dia sedang pulang kampung karena ada urusan di sana. Nabila, kamu baik-baik saja, Nak? Tanya ibu Nabila yang melihat putrinya sedang duduk termenung sejak kedatangannya ke rumah. Nabila, panggil ibu Nabila kembali ketika Nabila hanya diam dengan tatapan kosong. Oh, iya Bu, ada apa Bu? Jawab Nabila yang baru saja sadar dari lamunannya. Apa kamu baik-baik saja? Perasaan ibu lihat dari tadi kamu itu hanya termenung sambil melamun. Apa ada masalah? Kata ibu Nabila. Ibunya tentu khawatir dengan putrinya. Terlihat semuanya tidak baik-baik saja. Enggak kok Bu, aku nggak ada apa-apa. Aku dan putraku baik-baik saja. Jawab Nabila yang berusaha menyembunyikan kesedihannya yang sedang ia rasakan saat ini. Ibu bisa tahu dari sorot matamu, kamu jangan bohong sama ibu. Katakan apabila kamu ada masalah. Mendengar suara lembut ibu, Nabila pun akhirnya mengatakan sejujurnya. Air matanya pun pecah membasahi pipi, dia tidak bisa menahan kesedihannya sendiri. Ibunya memeluk putrinya itu, dia membiarkan Nabila menangis sejadi-jadinya dalam pelukannya. Ceritakanlah pada ibu jika kamu sudah merasa tenang. Bisik ibu Nabila. Malam itu Nabila memilih menginap di rumah ibunya. Dia meraih ponsel yang layarnya sudah sedikit agak retak. Bahkan untuk mengganti pelindung layar HP dia tidak mampu. Selamat ulang tahun ibuku sayang. Terima kasih untuk adikku Aji yang membuat kejutan untuk ibu. Terlihat caption di sebuah status WhatsApp milik Anjani kakak ipar Nabila. Anjani memberikan foto-foto mereka saat mereka ulang tahun tadi. Bahkan Laras ikut berfoto di sana. Perempuan itu berdiri pas di samping Mas Aji suami Nabila seperti pasangan. Terpikir oleh Nabila untuk memberikan komentar pada postingan Anjani, tetapi dia mengurungkan niatnya itu. Jika dia berkomentar dalam kondisi emosi seperti ini, pasti nanti akan menjadi bumerang untuk dirinya. Nabila akhirnya tidak menulis komentar apapun di sana, walaupun hatinya sangat merasa kesal pada mereka. Nabila kembali membuka aplikasi hijau miliknya. Dia melihat story Arum, teman lamanya saat ia bekerja dulu. Apa sebaiknya aku bertanya pada Arum, apakah ada lowongan kerja untukku? Gumam Nabila. Dia sangat ingin kembali bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan putranya dan dirinya sendiri. Ia sudah tidak lagi bisa percaya pada suaminya sekarang. Assalamualaikum Arum, apa ada lowongan kerja di kantor? Pesan terkirim kepada Arum. Pagi itu Aji terbangun dari tidurnya dan dia belum juga mendapati istrinya di tempat tidur setelah pulang dari rumah ibunya semalam. Tidak menemukan Nabila di rumah itu beserta putranya, Aji tidak ada niatan untuk mencari mereka berdua. Aji meraih ponsel yang ada di atas kulkas berniat menghubungi istrinya itu. Tapi panggilannya itu tidak dijawab oleh istrinya. Kemana sih kamu Nabila? Apa kamu masih tidur? Enak kamu nginep di rumah orang tua bisa malas-malasan. Bayangan Aji kepada istrinya. Ia kesal karena panggilan teleponnya tidak kunjung diangkat oleh istrinya itu. Aji akhirnya memutuskan sarapan di luar ketika akan menuju ke kantor seperti kemarin. Saat ia tak ada makanan di rumah. Ia melihat Nabila berjalan menuju rumah dengan putranya. Di tangan Nabila terlihat ia membawa bungkusan makanan. Bagus, jam segini baru pulang. Hardik Aji memarahi istrinya itu. Tapi tidak ada tanggapan apapun dari Nabila yang seakan tidak melihat suaminya. Ia masuk ke dalam rumah dengan putranya. Nabila, teriak Aji karena sikap istrinya itu. Tak disangka, Aji begitu syok melihat Nabila mulai berani melawan suaminya. Aji pun bergegas mengikuti langkah Nabila dan juga putranya itu. Di tengah perjalanan, putranya berbelok ke arah kamar, sedangkan istrinya itu berjalan ke arah dapur sambil di sana dia membuka plastik yang tadi Nabila bawa. Apa kamu tuli Nabila? Sudah nggak bisa dengar panggilanku? Tanya Aji kesal. Nabila sama sekali tidak menyebut perkataan suaminya itu. Dia bersikap seolah tidak ada orang di sana. Tangannya dengan cekatan memindahkan makanan yang dia bawa ke dalam mangkuk-mangkuk yang baru saja dia ambil dari rak piring. Nabila, apa kamu budak? Lagi-lagi Aji memaki istrinya itu. Jelas Aji begitu kesal melihat tingkah laku istrinya. Namun Nabila sama sekali tidak merespon. Kamu sudah gak mau mendengarkan suamimu ini? Kamu mau jadi istri durhaka, hah? Nabila tetap saja diam. Dia malah masuk ke dalam kamar mandi dan mencuci mukanya di sana. Setelah keluar dari kamar mandi, dia bergerak untuk merebus air. Nabila, apaan sih mas? Apa kamu gak capek teriak-teriak dari tadi? Akhirnya Nabila merespon dan membalikkan tubuhnya yang semula menghadap ke arah kompor. Wanita itu menatap ke arah suaminya itu dengan tatapan cuek. Tidak mempedulikan kemarahan yang terlihat jelas di wajah suaminya itu. Sedangkan di sisi lain, Aji tengah terperangah. Tak pernah sekalipun Nabila berani melemparkan tatapan seperti itu sebelumnya. Nabila adalah sosok istri yang penurut dan juga lembut. Walaupun yang Aji katakan dan berbuat, Nabila selalu menerima dengan lapang dada. Lalu kenapa sekarang Nabila seolah menjadi orang yang asing di mata Aji? Kamu kok jadi berani gini sih? Kamu berubah.
kata Aji sambil menggelengkan kepalanya seakan-akan tidak paham dengan sikap istrinya itu. Apa sih Mas, berubah apanya? Aku masih seperti manusia biasa kan, bukan seperti superhero di TV. Lihat ini, kamu melawan kata-kataku. Melawan apanya? Siapa? Aku. Tanya Nabila sambil menunjuk dirinya sendiri. Yang bener saja, enggak lah. Nabila berkeleng polos. Seharian kamu gak pulang, kamu kemana aja? Kamu itu udah berubah. Kemana istriku yang dulu, yang gak pernah ngelawan kata-kataku, yang selalu menuruti semua kemauanku? Tanya Aji bertubi-tubi. Oh, jadi itu. Ya Mas maksud Nabila yang bodoh, yang bisa hanya dibohongi dengan tatapan lembut dan kata-kata manis? Tanya Nabila lagi. Kali ini suami Nabila itu hanya bisa terdiam. Maaf ya Mas, Nabila yang itu sudah mati, dia udah gak ada sekarang. Mas harus terbiasa, Nabila seperti inilah yang akan Mas temui untuk kedepannya. Nabila berujar serius. Kamu ini lagi ngomong apa sih? Ngomongnya ngelantur kemana-mana. Yang bilang kamu bodoh itu siapa? Tanya Aji. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan aku sendiri? Aku mengakui kalau aku ini memang bodoh, sehingga bisa dibodoh-bodohi oleh kamu dan keluargamu. Rela kelaparan dan juga kesusahan hanya karena nafkah dari suami yang tidak seberapa. Aku juga mengakui kebodohanku, hanya karena diam saja saat harga diriku diinjak-injak oleh kalian semua. Nabila menyeringai tipis. Padahal gaji suamiku kan banyak, tapi aku sama putraku justru kelaparan. Sekarang pikir saja, siapa lagi yang akan menanggung dosa ini kalau bukan suamiku sendiri? Kamu Mas, tuding Nabila ketus. Aji hanya bisa membulatkan matanya di sepanjang Nabila bicara. Bagaimana tidak? Nabila terus-terusan mengeluarkan kalimat ketus yang tidak pernah Aji dengar sebelumnya. Kali ini keluar dengan sangat lancar dari bibir istrinya itu. Loh, kamu jangan bersikap seolah-olah kamu panitia surga Nabila. Bisa-bisanya kamu menghakimi aku yang punya dosa. Yang ada tuh, kamu yang berdosa karena berani bentak suami. Makanya jangan boros, biar bisa makan dengan lancar. Salah kamu yang gak bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi jangan salahin aku. Nabila hanya diam saja. Dia sudah menduga kalau suaminya itu akan bicara seperti ini. Makanya dia memutuskan untuk menyudahi percakapan tarik urat ini. Memilih untuk mematikan kompor karena air yang tadi ia masak sudah mendidih. Nah, kalau begini kan kamu baru diam. Makanya jadi istri jangan banyak nuntut. Udah gak bisa ngatur keuangan, tukang hutang lagi. Kamu mau ngutang di warung mertuamu? Aji kembali berbicara. Santai aja Mas, aku janji mulai sekarang aku gak akan hutang ke warung ibumu itu. Jawab Nabila santai. Nah bagus kalau kamu paham. Ujar Aji puas. Aku mau pergi dulu, aku telat. Kata Aji. Nabila hanya menatap kepergian suaminya itu setelah mendengar motor suaminya keluar dari halaman rumah. Nabila pun langsung memanggil putranya untuk makan bersama. Wanita itu menahan isak tangisnya, apalagi saat melihat putranya yang makan dengan sangat lahap. Seolah tidak pernah makan makanan enak seperti ini. Padahal ibunya hanya memasak opor ayam kampung. Masakan yang seharusnya bisa lebih lama sehari-hari. Tentu saja jika nafkah yang suaminya berikan itu layak. Ibu gak makan. Bocah 5 tahun itu bertanya, menatap sang ibu yang menatapnya tidak berkedip dari tadi. Ayo makan Bu, ini enak loh. Masakan enak memang enak. Ujar putra Nabila itu. Ibu nanti saja, ibu belum lapar. Soalnya tadi ibu udah nyicipin sedikit saat nenek masak. Sahut Nabila lembut kepada putranya. Putranya pun kembali memakan makanannya dengan semangat. Nabila memperhatikan itu semua sambil mengolah senyum kecil di bibirnya. Namun dia lantas segera menelan nafas panjang. Saat matanya menyapu sekeliling dapur, dia baru sadar kalau dia sudah tidak mempunyai beras untuk dimasak. Kemarin dia tidak jadi hutang di warung ibu mertuanya. Dan kemudian ada insiden ulang tahun setelahnya. Mungkin pagi ini Nabila bisa bernafas lega karena makanan yang dibawanya di rumah orang tuanya itu masih ada. Tapi untuk nanti sore bagaimana? Nak, sehabis kamu makan, kamu main di rumah Doni ya. Ibu mau beli beras dulu di rumah nenek. Ibu hanya sebentar kok. Ujar Nabila kepada putranya itu. Aku ikut, Bu. Putranya mencoba bernegosiasi kepada ibunya. Dia menunjukkan wajah memelas kepada Nabila. Gak usah, Nak. Ibu hanya sebentar. Ibu janji, ibu akan membelikan kamu jajan nanti selepas pulang. Nabila memberi iming-iming yang selalu membuat luluh putranya tersebut. Bocah 5 tahun itu nampak berpikir sejenak, tetapi tidak lama kemudian dia mengangguk senang. Nabila langsung menghela nafas lega dan mengusap rambut putranya itu. Setelah bocah itu selesai makan, dia langsung berlari ke rumah Doni yang ada di sebelah rumah Nabila. Doni adalah bocah seumuran putranya dan memang merupakan teman bermain sehari-hari. Nabila keluar dari rumah dan langsung bisa melihat putranya dan Doni sedang bermain di teras. Mbak, aku titip putraku sebentar ya, mau ke warung soalnya. Kata Nabila sedikit teriak kepada tetangganya. Oke Nabila, aman kok, kata tetangganya itu. Nabila bisa pergi dengan tenang, dia berjalan sambil apa yang harus dia lakukan. Sedangkan dia sudah berjanji kepada Aji suaminya untuk tidak lagi berhutang di warung mertuanya. Pada akhirnya Nabila tetap memantapkan langkahnya telah mengambil keputusan.
Sesampainya Nabila di sana, ternyata yang jaga warung adalah Laura. Dan ketika Nabila melihat pandangan di sekeliling, dia tidak bisa menemukan keberadaan ibu mertuanya dan kakak iparnya. "Mau ngapain kamu kesini? Mau utang?" tanya Laura dengan nada ketus. "Enggak ah, aku kesini mau beli beras dan yang lainnya, tolong ambilin dong," kata Nela santai. "Wah, tumben," Laura menyahut dengan nada ngejek. "Biasa aja dong ngomongnya, kalau kamu gak suka aku beli di sini, kamu tinggal ngomong aja, aku juga bisa belanja di tempat lain kok," kata Nabila lagi-lagi dengan nada yang santai. Laura tentu saja menunjuk wajah tak percaya. Dia menatap Nabila dari atas sampai bawah seolah tengah memastikan apakah kakak iparnya itu dalam keadaan sadar atau jangan-jangan sedang dirasuki oleh setan. Tidak biasanya Nabila menatap wajah seseorang dengan sangat berani seperti itu. Biasanya Nabila lebih banyak menunduk dan menghindari pandangan orang lain. "Ya udah, apa aja?" "Beras 10 kilo, minyak goreng 2 liter, susu kental manis 2 kaleng," kata Nabila, memberitahu apa saja yang ingin dia beli di warung mertuanya. Kebetulan bahan pokok lainnya masih ada di rumah, yang habis hanya 3 item itu saja. Laura dengan segera mengambilkan apa yang Nabila inginkan. Gadis itu tidak mau berlama-lama berurusan dengan kakak iparnya yang kumuh itu. "Kamu gak malu datang ke sini setelah bikin gaduh di acara ulang tahun ibu?" tanya Laura di sela-sela aktivitasnya. Nabila hanya diam saja, dia tidak berniat untuk menjawab pertanyaan bocah kemarin sore. Dia malah lipat kedua tangannya di depan dada dan menatap kegiatan Laura dengan tatapan lekat. Setelah mengambil apa yang Nabila inginkan, Laura langsung memberikan kepada Nabil. Setelah dia mengambil kalkulator dan ditotalkan berapa jumlah belanjaan Nabila. "Semuanya jadi 180.000, ujar Laura dengan ketus. "Oh ya udah kalau gitu," sahut Nabila dengan tatapan santai. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Nabila lalu melangkah keluar dari warung milik ibu mertuanya itu. Apa-apaan ini? Enak aja main ambil tanpa bayar. Gak punya otak ya?" tanya Laura dengan nada membentak. Dia bahkan sampai keluar dari meja kasir untuk mengejar Nabila yang sudah sampai di halaman. "Duh, berisik. Kamu tinggal catat aja utangku berapa, lalu kita nanti hitung-hitungan dengan total hutang ibumu kepadaku," sahut Nabila tanpa menolak sedikit pun ke arah bocah itu. Dia kemudian bergegas membawa barang belanjaannya diiringi dengan sumpah serapah yang dilontarkan oleh Laura. Sesampainya di rumah, Nabila langsung meletakkan barang belanjaan di dapur dan dia pun bisa mendengar ponselnya berdering berkali-kali. Dari dia pertama masuk ke rumah sampai saat ini, ponsel itu terus berdering tanpa henti. Nabila dengan cepat mengambil ponsel, dan ketika dia melihat kalau Ajilah yang sedang menelpon, Nabila langsung paham, sepertinya Laura sudah mengadu kepada suaminya. "Halo, kenapa mas?" tanya Nabila dengan nada yang teramat lembut. "Kamu kenapa sih kok ngambil belanjaan di warung ibu seenaknya? Bukannya tadi pagi kamu janji untuk tidak berutang lagi?" tanya Aji dengan nada yang terdengar sangat amat kesal. "Ya emang, aku kan janji udah gak ambil utang lagi di sana. Aku masih inget kok." "Lah terus kamu ngapain ngambil belanjaan gitu kalau bukan ngutang namanya? Nyuri?" "Ya enggak lah, aku gak nyuri. Dan aku juga gak ngutang. Untuk kali ini dan seterusnya, aku akan ngambil belanjaan dari warung ibumu itu. Dan totalnya tinggal dipotong saja dengan total hutang ibumu padaku. Gampang kan?" kata Nabila dengan nada tegas. "Maksud kamu itu apaan sih? Kamu udah gila ya? Kamu mau hitung-hitungan sama ibuku? Jangan gitu deh, ibu aku itu juga ibu kamu. Kamu tega ngomong kayak gitu?" kata Aji dengan nada ketus. "Ibu yang mana ya? Aku ngerasa dia tidak nganggap aku sebagai anaknya. Kenapa pula aku harus bela-belain dia? Lagian kamu juga gak ngasih aku nafkah yang pantas kok. Kamu juga tidak memperbolehkan aku berhutang di sana. Padahal kamu tahu sendiri, ibumu masih punya hutang sama aku. Jadi terpaksa deh aku hitung-hitungin kayak gini sama kalian," sahut Nabila dengan nada cuek. "Kamu gak perlu marah-marah kayak gini. Lagi pula beras yang aku ambil ini akhirnya kamu juga makan. Ya udah ya mas, aku tutup dulu, soalnya aku lagi sibuk," kata Nabila sambil menutup teleponnya. Ia lalu mematikan ponselnya dan melemparnya begitu saja di atas ranjang. Setelah itu Nabila keluar dari kamar dan menuju luar rumah. Dia ingin kembali ke rumah tetangganya untuk mengajak putranya pulang. "Lah, kok cepet banget kamu dari warung? Gak ngobrol-ngobrol dulu sama mertuamu?" tanya tetangganya dengan nada bercanda. Sebagai tetangga yang paling dekat dengan Nabila, dia tentu paham bagaimana perangai keluarga Aji kepada Nabila. Keluarga laki-laki itu tidak pernah bersikap baik kepada Nabila, padahal setahunya Nabila adalah sosok wanita yang benar-benar baik dan perhatian. Tapi sayang keluarga Aji selalu saja julid dan juga sinis kepada Nabila. Bahkan tidak jarang dia mendengar Nabila diecek-ecek sedemikian rupa oleh Anjani, Laura ataupun ibu mertuanya sendiri. "Enggak lah mbak, aku tadi cuma beli belanjaan doang, terus langsung pulang," sahut Nabila sambil menggelar napas panjang. Nabila duduk di sebelah tetangganya itu dan menatap Doni serta putranya yang sedang bermain mobil-mobilan di teras rumah. Kedua bocah itu sama sekali tidak mempedulikan dengan apa yang orang tuanya bicarakan. Mereka terus asik bermain. "Lagian sejak kapan aku ngobrol sama mereka?" tanya Nabila tiba-tiba. "Ini sudah 5 tahun, Mbak.
Mereka tidak ada perubahan sama sekali, terkadang aku sampai capek sendiri nunggunya, kata Nabila dengan nada sendu. Hanya dengan tetangganya inilah Nabila bisa berbincang dengan leluasa. Wanita yang menjadi tetangganya itu bukanlah tipe perempuan yang suka bergosip dan juga mengumbar aib orang lain. Ia cukup bisa dipercaya untuk dijadikan Nabila sebagai teman curhat sehari-hari. Jangan berhenti berdoa, aku yakin kok lambat laun keluarga suamimu itu pasti berubah juga. Yang perlu kamu tahu adalah bagaimanapun kerasnya batu, jika terus diterasi oleh air, maka lambat laun batu itu akan pecah juga. Begitu juga dengan sifat keras seseorang. Jika kamu tetap bersikap baik, maka pada akhirnya dia akan berubah untuk menjadi lebih baik juga, kata tetangga Nabila itu. Ya itu kan kalau batu mbak, batu aja kalah kerasnya sama keluarga suamiku. Ibaratnya kalau kita-kita ini dibuat dari tanah biasa, maka keluarga Mas Anji itu dibuat dari tanah kuburan. Mereka itu suka di luar nalar mbak, gak masuk akal. Seringnya sih lebih terlihat seperti orang kesetanan, kata Nabila sambil terkekeh di ujung kalimat. Mereka pun saling tertawa. Sebenarnya di dalam hati yang paling dalam, tetangganya itu bisa merasakan kalau Nabila ini adalah wanita yang benar-benar kuat. Selama 5 tahun lamanya, dia mampu bersabar dengan tingkah laku suaminya dan keluarganya itu, yang memang kadang suka menyakiti hati orang lain. Terutama Nabila menantunya sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir ya mbak, kayaknya kamu sedikit agak berubah akhir-akhir ini, kata tetangga Nabila dengan nada serius menatap ke arahnya. Ya maksud mbak bukan apa-apa, tapi tadi pagi mbak dengar pertengkaran kamu sama suamimu itu. Kamu banyak menyahuti kata-kata si Aji, dan menurut mbak itu bagus, ujar tetangganya itu sambil mengangkat kedua jempolnya. Ya ampun mbak, maaf ya ternyata terdengar. Nabila, lihat itu, kata-kata Nabila dipotong oleh tetangganya. Wanita itu menunjuk ke arah rumah Nabila dengan menggunakan dagu, dan ketika wanita itu menoleh, dia bisa melihat Anjani dan ibu mertuanya sedang melangkah menuju rumah Nabila. Mata Nabila langsung membulat saat melihat Anjani dan ibu mertua langsung masuk ke rumah. Apalagi memang rumahnya tidak ia kunci, sebab dia hanya datang ke rumah tetangga. Nabila berjalan dengan langkah lebar ke arah rumah. Setelah dia masuk ke dalam, dia bisa melihat ibu mertuanya sudah mengangkut beras, sedangkan Anjani mengangkut minyak dan juga susu kental manis yang tadi ia bawa. Ibu sama mbak ngapain di sini? Kenapa kalian bawa semua barang-barangku? Mau kalian bawa kemana? Tanya Nabila dengan nada lantang. Kamu tuh yang apa-apaan? Bisa-bisanya kamu mencuri dari warung ibu? Bentak Anjani dengan nada yang tidak suka. Apanya yang mencuri? Bukannya aku sudah bilang kepada Laura, kalau belanjaan yang aku ambil ini nantinya akan dipotong dengan hutang ibu kepadaku, kata Nabila dengan nada yang tidak ia terima. Dia kali ini tidak akan diam saja, apalagi melihat perilaku Anjani dan ibu mertuanya itu yang sudah tidak sopan. Masuk ke dalam rumahnya dan mengambil semua belanjaan miliknya tanpa permisi. Asal kalian tahu ya, jika ada yang mencuri di sini, maka itu bukan aku, tapi kalian. Kalian sudah masuk ke rumah orang dan mengambil semua barang di dalamnya. Seenak jidat kalian, kata Nabila lagi. Nabila, jangan kurang ajar kamu ya. Ini rumah anakku, bukan rumahmu, sahut ibu mertuanya sambil menatap. Sadar diri dong kamu, dasar wanita miskin, pengangguran tidak tahu diri lagi, maki ibu mertuanya kepada Nabila. Aku ini istri Mas Aji, rumahnya sama dengan rumahku, jawab Nabila dengan cepat. Pokoknya, aku nggak mau tahu. Kalian letakkan kembali barang-barang belanjaanku ke tempat semula. Kalau tidak, aku akan meneriaki kalian sebagai pencuri, ancam Nabila dengan melotot. Anjani dan ibu mertuanya itu kemudian saling menatap. Mereka tidak menyangka kalau Nabila bisa begini tegasnya kepada mereka. Benar apa yang dikatakan Laura tadi, Nabila kelihatan sudah berubah. Enak aja kamu, ini punya ibu. Jangan bertindak sesuka hati, dasar wanita nggak tahu diri. Nabila, yang tidak suka dengan perilaku Anjani, tentu saja langsung menarik beras yang dibawa oleh ibu mertuanya. Kemudian dengan adegan tarik-menarik itu pun terjadi. Ibu mertua dan juga Anjani berusaha mengambil kembali isi warung mereka. Sedangkan Nabila berusaha untuk mempertahankan miliknya. Entah bagaimana kejadiannya, Anjani tiba-tiba terselip kakinya sendiri. Dia langsung terduduk dan menarik ibunya yang ikut jatuh akibat tarikan Anjani. Berhubung ibu mertuanya membawa beras, maka beras yang cukup berat itu pun juga jatuh menimpa tubuh tuanya. Ibu mertuanya pun teriak kesakitan dengan memegangi pinggang yang tertimpa beras. Ia menolong ibunya itu dan menolongnya untuk lekas berdiri. Tapi sayangnya, ibunya tidak punya tenaga untuk berdiri hingga harus terpaksa dipapah oleh Anjani. Kurang ajar kamu ya, gara-gara kamu, ibu sampai kesakitan seperti itu. Lihat saja nanti akan aku adukan kepada suamimu, ujar Anjani sambil membentak. Terserah saja. Aku nggak salah apa-apa kok, jatuh sendiri kok. Kenapa nyalain aku? Tanya Nabila sama sekali tidak menunjukkan wajah bersalahnya. Dia malah mengambil beras minyak dan juga susu kental manis yang bercacaran di lantai. Nabila pun segera ke dapur untuk menyimpan kembali barang-barang miliknya.
Ketika dia ke depan, sosok Anjani dan ibu mertuanya sudah tidak ada di sana. Mereka berdua sepertinya sudah pulang. Dan ketika Nabila keluar dari rumah, dia bisa melihat mertuanya dipapah oleh Anjani sambil meringis kesakitan. Terlihat jalannya terseok-seok. "Apa yang terjadi? Kenapa mereka?" tanya tetangganya. "Mereka jatuh, Mbak," jawab Nabila dengan santai. Dia lalu berjalan ke arah rumah tetangganya itu untuk kembali mengawasi putranya yang sedang bermain. Sore harinya, ketika Nabila sedang memasak di dapur untuk makan malam, dia terkejut dengan pintu depan yang terbuka dengan kasar. Brak! Suara pintu didobrak. Ketika dia melihat siapa yang datang, mendengus apalagi wajah Aji yang memerah menahan marah. "Apa yang kamu lakukan pada ibuku?" tanya Aji dengan nada tinggi. Nabila sudah tahu pasti suaminya marah karena ibunya dan kakaknya itu pasti sudah mengadu. Apalagi yang mereka lakukan jika bukan mengadu karena peristiwa tadi. "Kamu sengaja ya ingin membuat ibuku celaka? Apa kamu puas melihat ibuku sudah kesakitan karena ulahmu?" kata Aji sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah Nabila. Terlihat dia sangat marah kepada Nabila. Telah mendapat pengaduan dari Anjani tentang apa yang terjadi di rumah itu. Karena aduan itu juga, Aji ingin segera pulang dari kantor. "Aku gak ngelakuin apa-apa kok, itu salah ibumu sendiri. Kenapa dia datang kemari buat mencari masalah?" sahut Nabila kesal. Sebab ia dituduh seakan-akan ia sendiri yang biang masalahnya. "Itu karena kelakuan kamu nyuri kan di warung ibu?" "Mencuri?" Nabila semakin kesal ketika mendapat tuduhan sebagai pencuri langsung dari suaminya. "Tidak usah pura-pura polos, apalagi yang akan kamu tutupi Nabila. Kamu itu mencuri, datang ke warung ibu, nyuruh Laura untuk mengambilkan semua barang-barang yang kamu ingin beli, tapi yang kamu lakukan tidak bayar sepeser pun. Apa namanya kalau bukan mencuri?" tunjuk Aji. "Oh, jadi kalian menganggap aku mencuri?" Nabila melipat kedua tangannya. "Kamu mau bantah apa lagi? Setiap aku berkata pasti kamu melawan. Sejak kapan kamu belajar jadi maling?" teriak Aji. Hati Nabila begitu sakit ketika perkataan itu terlontar langsung dari mulut suaminya. "Asal kamu tahu ya mas, aku tidak mencuri. Aku sedang meminta uangku yang dulu ibumu pinjam. Anggap saja, ibu itu sedang mencicil hutangnya kepadaku. Karena aku rasa sampai kapanpun, ibumu tidak akan pernah bisa membayar uangku yang aku pinjamkan dulu," ujar Nabila. Hatinya berdenyut nyeri, sakit itu begitu terasa saat dituduh mencuri oleh suaminya. Selama ini, Nabila dididik oleh orang tuanya dengan baik, tetapi suaminya sungguh jahat, sampai hati berkata demikian. "Harus aku bilang berapa kali, uang itu tidak akan kembali," tegas Aji yang seakan-akan ingin menang sendiri. "Bagaimana bisa begitu? Itu uangku, hasil jerih payahku sebelum aku menikah. Enak sekali bilang pinjam, kalau tidak mau mengembalikan," ujar Nabila mengingatkan. "Uangmu juga uangku Nabila, jadi tidak ada kata pinjam di sini," jawab Aji dengan egois. "Keterlaluan mas, mata hatimu sudah ditutup. Sudahlah, jangan banyak bicara, aku tidak mau mendengarkan penolakanmu. Sekarang kembalikan semua barang yang sudah kamu ambil dari warung ibu," minta Aji kepada istrinya agar mengembalikan semua barang-barang tadi. "Silakan ambil semuanya. Kamu malu, tidak sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi malah enak-enakan merayakan ulang tahun ibumu itu dengan membelikan cincin perhiasan. Kamu iri dengan ibuku?" bentak Aji. Ketika Nabila membahas tentang ulang tahun kejutan yang diberikan suaminya tempo hari. "Aku tidak iri sama sekali dengan ibumu. Aku merasa terzalimi oleh apa yang kalian lakukan." "Zalim?" saut Aji tak terima. "Kenapa mas? Apa alasanmu lebih tega melihat aku dan anak kita kelaparan dan kamu memilih bersenang-senang?" Nabila menghela nafas. Ia merasa percuma menuntut jawaban dari suaminya. "Aku sudah bilang, jika aku belum gajian, uang untuk merayakan ulang tahun ibu itu meminjam dulu dari Mbak Anjani," ujar Aji. Nabila tersenyum sinis. Dia merasa miris dengan suaminya yang berbohong. "Berhenti bohong mas. Apa kamu tidak tahu aku sudah tahu semuanya?" "Apa yang kamu ketahui?" "Apa kamu sudah lupa mas? Aku tahu kamu sudah gajian menarik uang sebanyak 7 juta rupiah dari ATM tepat di hari di mana kalian merayakan ulang tahun ibu." "Kamu lancang Nabila." Aji sekarang tidak bisa bicara secara baik-baik dengan istrinya. "Selama ini aku jadi istrimu, aku tidak pernah menanyakan berapa jumlah total gaji yang kamu terima setiap bulan. Aku selalu menerima apa yang kamu berikan. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik untuk kamu. Dan aku sadar itu semua adalah kebodohan besar. Aku terlalu percaya pada suami seperti kamu," kata Nabila dengan nada yang tinggi. "Sejak kapan kamu berani memeriksa tas kerjaku? Sungguh lancang kamu." Aji kembali menunjuk ke arah wajah istrinya itu. Mengetahui Nabila memeriksa tasnya semakin membuat Aji naik pitam. "Dasar istri gak tahu diri, aku ini suamimu. Sejak kamu tidak beriku nafkah. Namun kebohongan pasti akan terbongkar suatu saat nanti," sahut Nabila membalas tatapan dari suaminya. "Sampai hari ini juga kamu belum memberiku nafkah. Apa yang ingin kamu katakan mas? Kamu sudah makan mungkin di luar sana, kamu pulang dalam keadaan kenyang, tapi apa kamu lupa kamu membiarkan istri dan anakmu kelaparan di rumah? Apa sebagai laki-laki kamu tidak punya hati kepada keluargamu sendiri?" Nabila menunjuk dada suaminya itu. Dia ingin sekali suaminya sadar kesalahannya dan tidak gelap mata. Seketika Aji terdiam, kemudian dia memilih berlalu dari hadapan Nabila.
Aji akan malu, dilempari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Kenapa mas, kenapa kamu diam? Langkahnya pun terhenti ketika mendengar pertanyaan dari Nabila. Kenapa kamu diam ketika aku menuntut kejujuran dari kamu? Ulang pertanyaan Nabila kepada suaminya. Tidak ada yang perlu aku jelaskan padamu, karena itu bukan urusanmu. Tugasmu hanyalah seorang istri yang harus tunduk pada suami. Aji mengambil dompetnya dari tas kerja yang menarik satu lembar uang berwarna merah dan melemparnya ke lantai. Itu, belilah makan. Dan kembalikan barang yang sudah kamu curi dari warung, kata Aji. Nabila hanya diam saja melihat suaminya melempar uang 100.000 ke lantai. Aji sungguh keterlaluan, sudah tak bisa menghargai Nabila sebagai istrinya. Nabila menunduk. Uang itu, ia berjalan kemudian mendekati Aji. Sesaat kemudian Nabila pun melemparkan uang itu ke wajah suaminya. Aji pun kaget dengan apa yang dilakukan Nabila. Ia pun langsung refleks mengangkat tangannya seakan-akan ingin menampar Nabila. Melihat pemandangan itu Nabila sama sekali tak gentar. Kenapa mas? Ayo tampar aku, tantang Nabila. Aku sudah berbaik hati memberimu uang, tapi kamu buang begitu saja. Apa kamu pikir kamu bisa cari uang sendiri? Itu yang kamu sebut berbaik hati. Itu sama saja menghina aku, mas. Kamu mempermalukan aku, seakan-akan aku tidak ada harga dirinya. Kali ini Nabila yang memilih pergi dari tatapan suaminya. Hal itu membuat Aji semakin marah dan berteriak memanggil nama istrinya. Aku tidak segan-segan menceraikan kamu jika kamu masih berani melawan padaku. Seketika Nabila pun menoleh ke arah suaminya yang berdiri dengan nafas memburu. Kamu kira aku takut? Ceraikan saja, mas. Aku tidak takut berpisah dengan pria sepertimu, jawab Nabila. Aji tertegun mendengar jawaban Nabila. Dia bingung dari mana Nabila mendapatkan keberanian seperti itu. Bahkan Nabila menantang balik minta diceraikan. Di kediaman Ibu Aji, Anjani sedang sibuk melayani keinginan ibunya yang sedari tadi rewel karena merasa sakit di tubuhnya hingga membuat ibunya sulit berjalan. Mbak Nabila itu sudah keterlaluan, kejam sekali. Bagaimana jika kita melaporkan dia ke polisi atas dasar pencurian dan penganiayaan kepada ibu? Usul Laura. Benar Laura, Mbak setuju denganmu. Kita laporkan saja itu Nabila, agar dia mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya, kata Anjani menyetujui usulan dari adiknya. Mendengar gagasan ini pun, ibu mertua Nabila setuju jika mereka akan melaporkan Nabila ke polisi. Saat mereka sedang asik merencanakan itu, tiba-tiba datanglah Aji. Wajahnya begitu terlihat tidak biasa, sehingga membuat Anjani, Laura, dan ibunya yang sedang asik ngobrol seketika terdiam. Ada apa kamu, Ji? Kenapa wajahmu terlihat lesu? Kamu sudah marahin istrimu itu kan? Tanya Anjani kepada istrinya. Iya itu mas, istrimu sangat kurang ajar. Lihat ibu, sampai tidak bisa jalan seperti ini karena ulahnya. Apa mas Aji nggak kasihan sama ibu? Aji pun langsung melihat ke arah ibunya yang sedang duduk tak berdaya. Maafkan aku bu, tidak bisa memilih istri yang baik untuk jadi menantumu. Sampai-sampai ibu sakit seperti ini karena ulah istriku, kata Aji meminta maaf kepada ibunya. Ibu nggak terima Ji, dia ambil barang-barang di warung seenak jidatnya sendiri. Ditambah lagi dia berani mendorong ibu dan kakakmu. Sampai-sampai ibu tidak bisa lagi berdiri karena menahan rasa sakit. Kamu marahi saja istrimu, beri dia hukuman. Kalau perlu ceraikan saja. Buat apa istri seperti itu? Kata ibu mertua. Iya, buat apa sih mempertahankan istri seperti Nabila? Bagusan Laras kemana-mana. Dia lebih cantik, pintar, kaya. Tidak seperti Nabila yang hanya bisa makan tidur di rumah. Kata Anjani menambah kata-kata dari ibunya. Aku sudah mengancamnya, Bu, akan menceraikan Nabila apabila dia terus melawan. Terus bagaimana hasilnya? Dia tidak takut, Bu, bahkan dia balik mengancam minta diceraikan. Wah, berani sekali dia bicara begitu. Apa dia bisa hidup sendiri? Selama ini hanya bisa numpang makan dan tidur. Sekarang justru berlagak seakan tidak membutuhkan kamu. Ya sudah, ceraikan saja, buat apa dipertahankan? Kata ibu mertua. Iya, Ji, buat apa? Mending kamu sama Laras. Mbak justru setuju jika kamu nikah dengan dia. Iya mas, sama Mbak Laras saja, dia lebih kaya, cantik dibanding si Nabila itu, ujar Laura. Ya sudahlah kalau begitu, aku akan menceraikan Nabila. Ya memang, dia sudah kurang ajar dan tidak bisa dididik sebagai istri yang baik. Pulangnya Aji di rumah ibunya, ia langsung mengutarakan niat ingin bercerai dengan Nabila. Aku ingin kita segera bercerai. Aku rasa tidak ada yang bisa kita pertahankan lagi di rumah tangga ini. Kamu tidak bisa menghormatiku sebagai suami dan menghormati ibuku sebagai mertuamu, kata Aji memulai pembicaraan. Nabila yang sedang berbaring di samping putranya pun sontak duduk di ranjang. Aku bisa menghormatimu dan ibumu itu jika kalian tidak terlewat batas, memperlakukanku seperti ini. Harga diriku habis kalian injak-injak. Aku tidak ingin bertengkar dan membangunkan anakku ini. Aku terima keputusanmu, kita akan bercerai. Tenang saja, besok pagi akan aku bawa semua barang-barang aku dari rumah ini, termasuk dengan putraku. Kamu dan keluargamu tidak ingin kurepotkan, bukan merawat dia. Jadi biarkan aku saja yang membawanya bersamaku, kata Nabila tegas. Ia tidak ingin anaknya ikut bapaknya dan ibu mertuanya itu. Bisa-bisa anak Nabila tidak dikasih makan oleh mereka. Terserah kamu saja. Bahkan semua barang-barangmu dari sini, aku juga akan membawa ganti istri yang baru untuk menggantikan, kata Aji sambil meninggalkan kamar. Malam itu, Nabila dan Aji tidak satu kamar lagi.
Aji memutuskan tidur di sofa, sedangkan Nabila berbaring di samping putranya. Matanya tidak bisa dipejamkan, air matanya terus tumpah, membasahi pipi dan bantalnya. Dipandanglah anak semata wayangnya itu ke depannya. Dia akan menjadi janda. Pernikahan yang selama ini ia pertahankan akan hancur di depan mata. Namun mungkin itu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk Nabila dan putranya. Mereka juga tidak bisa mempertahankan jika memang Nabila tidak dianggap sebagai keluarga di dalamnya. Besok pun tiba, Nabila terus membereskan semua barang-barangnya. Ia kemas dalam satu dus maupun tas. Lihat anaknya kebingungan melihat apa yang dilakukan ibunya, Aji terus saja berdandan akan berangkat kerja. Bu, kenapa pakaianku dan pakaian ibu dimasukkan ke dalam tas? Apa kita mau pergi, Bu? Tanya putra Nabila. Iya nak, kita mau ke rumah nenek. Kok baju ayah nggak dimasukin sekalian? Ayah nggak ikut. Ayah di rumah aja, nanti kalau rumahnya kosong nanti diambil orang. Kata Nabila membohongi anaknya. Ia tidak tahu kalau putranya sampai tahu. Ia tidak ingin kalau putranya sampai tahu ibu dan ayahnya berpisah. Terlihat Aji sudah mau berangkat bekerja. Ia segera berjalan menuju motornya. Sana, salaman sama ayahmu. Cium tangannya sebelum dia berangkat kerja. Kata Nabila kepada putranya. Itu akan menjadi salaman terakhir bagi ayah dan putranya sebelum Nabila bercerai dengan Aji. Putranya pun bergegas berlari ke arah ayahnya. Gak usah, aku udah telat. Kata Aji sambil berlalu menggunakan motornya itu. Bahkan sampai segitunya, Aji tidak mau bersalaman dengan putranya sendiri. Melihat pemandangan itu, ibu mana yang tidak teriris hatinya. Nabila dan putranya pun pulang ke rumah orang tua Nabila. Saat di jalan, tetangganya bertanya pada Nabila. Nabila, mau kemana? Kok bawa baju sama barang-barang kayak gitu? Saya mau pulang, Mbak, ke rumah orang tua saya. Tetangganya pun langsung tahu arah pembicaraan Nabila itu. Saya bantu bawa barang-barangnya ya, kayaknya banyak banget. Iya, Mbak, terima kasih ya sebelumnya. Maaf ngerepotin. Sekarang, semua barang-barang Nabila sudah dibawa ke rumah orang tuanya. Nabila tidak sedikit pun meninggalkan barang-barangnya di sana. Di rumah itu, Nabila ingin meninggalkan semua kenangan manis dan pahit bersama suaminya Mas Aji. Di dalam benaknya, ia terus berpikir bagaimana caranya ia akan terus hidup, mempertahankan kebahagiaan anaknya di masa depan. Dalam lamunan, Nabila tak disangka handphonenya pun berbunyi. Tak disangka itu telepon dari Arum, teman saat Nabila masih bekerja. Assalamualaikum Nabila, kata Arum. Waalaikumsalam Rum. Kemarin kamu kirim pesan ke aku ya, gimana keadaan kamu? Tumben banget tanyain soal loker. Alhamdulillah, aku sama anakku sehat-sehat aja. Aku beneran nih lagi butuh kerjaan, kamu bisa bantu? Ada sih, kebetulan ada karyawan di kantor yang resign. Akhir bulan ini dia resmi keluar. Alasannya sama kayak kamu dulu, nikah, lalu pengen fokus jadi ibu rumah tangga. Jadi ada lowongan kerja, aku masih bisa daftar dong, kata Nabila antusias. Iya, kamu siapin aja sama syarat-syaratnya. Nanti kalau udah, kamu tinggal kirim ke aku, biar aku yang ngurus. Lagian kan, kamu tahu semua karyawan-karyawan di sini. Jadi gampang soal itu. Nabila memang sudah kenal banyak karyawan di sana, bahkan atasan-atasan yang dulu menjadi atasan Nabila kenal baik dengan mereka. Jadi kemungkinan besar Nabila bisa diterima bekerja di perusahaan itu kembali. Singkat cerita, Nabila pun langsung bisa bekerja di perusahaan itu. Putranya dititipkan kepada neneknya. Nabila bertekad akan membangun kembali hidupnya mulai dari nol. Aku titip anakku ya. Sayang, kamu nurut ya sama nenek. Jangan nakal di rumah. Ibu mau kerja dulu cari uang buat kamu. Nanti sore ibu janji akan bawakan jajan kesukaan kamu saat ibu pulang. Kata Nabila kepada ibunya. Ia juga memberikan pesan kepada putranya. Gak usah khawatir, Bill. Biarkan anakmu sama ibu. Kamu yang sabar. Semoga apa yang kamu bangun kembali dari nol bisa berujung kebahagiaan buat kamu dan anakmu. Kamu juga gak akan nakal kan sayang saat ibu kerja? Kata ibu Nabila kepada Nabila dan cucunya itu. Putra Nabila hanya diam saja sambil tersenyum ke arah ibunya. Ia terlihat hampir sama dengan neneknya. Nabila yakin bahwa rumah ibunya adalah tempat paling aman buat sekarang untuk putranya. Nabila pun berangkat kerja setelah berpamitan kepada ibu dan anaknya. Di kantor, Nabila mulai mencoba untuk adaptasi dan mencoba kembali untuk bekerja seperti dulu. Namun teman kerjanya bahkan bosnya ikut membantu adaptasi Nabila di kantor. 2 bulan berselang setelah perceraian Aji dan Nabila, kehidupan Nabila mulai membaik. Bahkan dari hasil bekerjanya, ia mampu menghidupi putranya. Bahkan ia bisa sedikit demi sedikit menabung untuk masa depan putranya itu. Saat Nabila hendak berangkat bekerja seperti biasanya, ia mendengar kabar bahwasannya mantan suaminya telah menikah dengan istri barunya yaitu Laras. Wanita cantik dan kaya yang sering dibanding-bandingkan dengannya dulu oleh Anjani, mantan kakak ipar Nabila. Kabarnya, mereka melangsungkan pernikahan di sebuah gedung mewah. Dan sekarang Laras dan Aji sudah tinggal serumah. Di rumah Nabila yang dulu, terlihat sering ada mobil Laras terparkir di depan rumah mantan suaminya itu. Mendengar kabar bahwasannya mantan suaminya sudah menikah lagi, rasa sakit itu terulang kembali. Nabila adalah sosok wanita yang seperti pada umumnya, ia masih menyimpan sedikit rasa cinta pada suaminya.
Namun demikian, Nabila sadar, kini hidupnya harus berubah, melupakan masa lalu dan membangun kehidupannya kembali bersama putranya. Lama-kelamaan, tabungan Nabila semakin terkumpul banyak. Kini anaknya sudah masuk kelas 1 sekolah dasar. Saat hari libur, Nabila menghabiskan waktunya bersama putranya di rumah. Tiba-tiba datanglah tetangga Nabila yang dulu sering main ke rumah Nabila saat masih jadi istri Aji. Nabila lalu memanggil putranya. Mbak, sini main, kata Nabila. Nabila lalu memanggil putranya yang sedang ada di dalam. Nak, sini nak, ini ada Doni sama ibunya. Putranya pun langsung keluar. Iya nih Nabila, iseng-iseng aja main kesini. Kan kita udah lama gak ngobrol-ngobrol bareng. Gimana kabarnya? Sehat? Kata tetangga Nabila itu. Oh, alhamdulillah, sehat mbak. Sekarang lagi sibuk kerja aja. Oh, sekarang kamu udah kerja lagi? Bagus deh kalau gitu. Iya nih mbak, udah hampir 4 bulan udah mulai kerja. Ya kan sekarang mbak tahu sendiri aku janda. Sekarang siapa yang mau nafkahin anakku kalau bukan aku sendiri yang kerja? Kata Nabila. Loh, emangnya Aji udah gak ngirimin uang buat nafkahin putranya? Kata tetangganya itu sambil melihat anak Nabila yang sedang asik bermain dengan Doni. Boro-boro mbak, dulu waktu masih jadi suami aja gak pernah nafkain, apalagi sekarang udah cerai. Setega itu ya Aji sama kamu dan putranya. Perasaan kulihat sekarang dia hidupnya enak-enak aja terus sama ibu dan istri barunya. Kelihatan mesra, gak kayak kamu dulu, sering diejek dan dihina selama menjadi menantu dan istri dari keluarga Aji. Ya biarin aja lah mbak, nanti juga ada karmanya sendiri kok. Kita lihat sampai mana mereka bisa bertahan, namanya juga pengantin baru, kan masih manis-manisnya. Iya, biarin aja lah. Ngomong-ngomong hari libur gini gak jalan-jalan? Tanya tetangga Nabila itu. Gak mbak, mending aku di rumah aja. Kadang aku bingung, pengen bikin usaha di rumah, tapi usaha apa? Soalnya aku sibuk kerja juga kan. Gimana kalau kita buka toko sembako? Biar nanti aku yang jaga. Kan kamu tahu, aku di rumah aja gak ada kerjaan. Wah, boleh juga tuh mbak. Bisa buat kegiatan aku waktu libur kayak gini. Tapi apa gak dikira mau nyaingin warung keluarganya Mas Aji? Tanya Nabila. Ah kamu, masih mikirin mereka aja. Buka warung kan sekarang udah lumrah. Kenapa harus takut tersaingi? Tinggal nanti konsumennya aja yang mau milih belanja di mana. Bener juga ya mbak. Boleh deh kalau gitu, nanti kita buka warung sembakonya di dekat perempatan itu. Nanti aku izin sama ibuku buat pakai tanahnya yang di sana, buat dijadiin toko sembako. Ya udah nggak apa-apa, terserah kamu aja. Aku kan jadi karyawan kamu. Senyum tetangga Nabila. Setelah percakapan itu, 1 bulan kemudian, pembangunan toko sembako milik Nabila sudah berdiri. Berkat dari bantuan tetangga Nabila itu, yang kenal berbagai supplier bahan-bahan pokok dan salas-salas, toko milik Nabila pun langsung ramai. Di dalamnya banyak aneka bahan-bahan pokok seperti beras, sayur, minyak, dan barang-barang lainnya yang didapatkan Nabila dengan harga murah. Bisa dijual kembali dengan untung yang besar. Tidak sedikit orang-orang kampung di sana, banyak yang berbelanja ke toko Nabila. Beberapa pelanggan milik warung keluarga Aji pun banyak yang berpindah belanja ke toko Nabila. Jelas, hal ini pun langsung membuat keluarga Aji geram. Ibu gimana nih? Hari demi hari warung kita makin sepi aja, kata Anjani kepada ibunya. Ibu pun bingung, gimana ini bisa terjadi? Kemana semua konsumen kita belanja? Padahal kita selalu buka loh, gak pernah tutup, kata ibu Aji itu. Seketika lewatlah tetangga Anjani di depan warung. Loh bu, habis belanja? Kok tumben gak belanja di sini? Ibu belanja di mana? Tanya Anjani kepada tetangganya itu yang kebetulan lewat. Oh ini, saya habis belanja dari warungnya Nabila yang dekat perempatan itu loh, kata tetangga Anjani. Mereka berdua saling memandang, tak disangka mantan menantunya itu berhasil membuka toko sembako. Biasanya aja ibu belanja di sini, kenapa belanja di sana? Bukannya lebih jauh? Tanya Anjani kepada tetangganya itu. Soalnya di sana lebih murah ketimbang di warung ibu, jadi ya saya milih ke sana aja lah. Ya sudah, mari, saya lagi buru-buru. Soalnya mau masak buat suami dan anak saya, kata tetangga Anjani itu meninggalkan Anjani dan ibunya. Kurang ajar, bisa-bisanya mereka semua belanja di warung Nabila. Lihat saja, paling aja nggak sampai sebulan warung itu tutup. Sombong sekali. Kayak duit dia banyak aja bikin toko sembako. Tapi bu, warung kita makin sepi. Mungkin karena barang yang kita jual kurang beraneka ragam. Tidak seperti toko sembakonya Nabila. Gimana kalau kita perbesar aja warungnya, biar kita bisa menyaingi toko sembako Nabila itu, kata Anjani. Bener juga katamu, ibu akan minta bantuan Aji sama Laras. Siapa tahu mereka bisa menolong buat renovasi dan memberikan modal buat warung kita ini, kata ibu Aji. Malam harinya pun ibu dan Anjani datang ke rumah Aji dan Laras. Di sana mereka meminta bantuan kepada Aji dan Laras agar bisa membantu untuk renovasi dan membiayai modal di warung. Aji, tolonglah ibu, tolong bantu renovasi warung ibu itu, biar bisa menjadi seperti toko sembako milik Nabila, kata ibu Aji. Iya Ji, Mbak lihat sendiri toko milik Nabila besar banget, banyak barang-barang yang dijual di sana. Wajar aja tokonya selalu ramai. Apa kamu gak kasihan sama ibu? Pelanggan-pelanggan ibu pada kabur ke tokonya Nabila. Jadi tolong kamu sama Laras bantu renovasi dan biaya modal buat warung sembakonya itu,
tambah Anjani. Kalau masalah itu nanti aku bicarakan dulu ya sama Laras. Soalnya Laras awal bulan mau dinas 3 hari di luar kota. Soalnya ada cabang koperasinya yang baru buka di sana. Iya Bu, soalnya aku harus pergi keluar kota. Emangnya Ibu butuh cepet? Tanya Laras kepada ibu mertuanya. Ya kalau bisa secepatnya Laras. Ibu nggak betah lihat pelanggan Ibu satu persatu belanja ke tempat Nabila. Bagaimana kalau begini aja? Kalau buat sekarang aku sama Mas Aji belum ada uang untuk renovasi dan memberikan modal buat warung. Kalau Ibu berkenan, Mbak Anjani mau, Ibu ikut program dari koperasi tempat saya bekerja. Gimana? Nanti Ibu bisa dapat pinjaman modal buat renovasi dan bikin toko sembako seperti punya Nabila itu. Wah, boleh juga tuh. Emang apa syaratnya Laras? Tanya Anjani. Ya, paling jaminannya sertifikat rumah ataupun tanah. Semakin banyak jaminannya, semakin besar dana yang akan cair dari koperasi. Emang Ibu butuh duit berapa? Tanya Laras. Ibu mau toko Ibu nanti lebih besar dan lebih banyak dagangannya dibandingkan toko punya Nabila, kata ibunya Aji. Kalau gitu pasti butuhnya banyak. Kemarin aja, Aji lihat sepintas toko milik Nabila cukup besar. Kira-kira menurut Aji itu butuh dana 500-700 juta. Oh ya sudah, pakai saja sertifikat rumah Ibu dan rumah kamu buat jaminan. Nanti hasil toko sembako buat bayar angsurannya, kata Ibu Aji. Kok rumahku Bu? Tanya Aji terkejut. Iya, gimana lagi Ji? Ibu kan butuh banyak duit buat bikin toko sembako kayak punya Nabila itu. Apa kamu gak kasihan sama Ibu? Kamu gak ngizinin sertifikat rumah kamu buat dijadiin jaminan? Tanya Ibu Aji. Aji pun hanya diam. Dia tidak mau ibunya kecewa dan kalah saing dengan mantan istrinya itu. Akhirnya, dengan berat hati, Aji pun menyetujui sertifikat rumahnya dijadikan jaminan. Harus berjanji setelah 3 hari, Laras pergi keluar kota, dana itu akan cair. Untuk merenovasi dan memberikan modal untuk warung Ibu Aji. Saat Laura dan Anjani sedang jaga warung, terlihatlah Nabila dan Ibu Nabila sedang mengajak putranya jalan-jalan. Putra Nabila itu terlihat senang menaiki sepeda barunya. Lihat tuh Laura, sombong sekali orang kaya baru. Sok-sokan jalan-jalan pagi kayak gini. Palingan juga sepeda butut, sepeda bekas yang mereka berikan buat anaknya. Tapi sudah dibawa kemana-mana, ceritanya mau pamer sama tetangga. Jawab Laura kepada Anjani. Mereka seakan-akan menggunjing dan menghina Nabila dan putranya. Kenapa Mbak Anjani, Laura, kalian iri? Tanya Nabila dengan santai. Buat apa iri? Sepeda butut kayak gitu. Yang mau diiriin apa? Lagian kamu sama Mbak Laras itu masih kayak Mbak Laras. Kamu itu orang kayak baru, hartamu belum seberapa. Jangan karena toko sembako kamu ramai ya, kamu besar kepala. Jawab Laura yang tidak terima dengan perkataan Nabila. Toko sembako kayak gitu aja kamu banggain. Lihat nih, 2 hari ke depan setelah Laras pulang dari luar kota, toko warung ibuku ini akan jauh lebih besar daripada toko kamu sekarang, kata Anjani yang memperingatkan Nabila. Sudahlah Nabila, jangan dengarkan mereka. Lebih baik kita jalan kembali. Itu anakmu sudah jauh naik sepeda. Kita udah ketinggalan, ayo. Kata Ibu Nabila sambil menunjuk ke arah cucunya yang sudah jauh naik sepeda. Nabila dan ibunya pun akhirnya berlalu meninggalkan Anjani dan Laura yang sibuk menghina mereka. Ji, Aji, panggil ibunya Aji yang datang ke rumah Aji bersama Anjani dan Laura. Ya Bu, ada apa? Tumben kalian datang ke sini ramai-ramai. Tanya Aji yang keluar dari kamarnya. Loh, kok mobil Laras gak ada di depan? Laras belum pulang? Tanya Ibu Aji kepada anaknya. Belum Bu, Laras belum pulang. Loh, bukannya ini udah lebih dari 3 hari? Ibu kira dia udah pulang dari kemarin. Padahal kamu sama Laras Ibu tunggu-tunggu loh di rumah. Aku gak tahu Bu, udah 2 hari ini aku nelpon Laras, tapi panggilannya gak masuk. Aku juga khawatir sama Laras, kata Aji. Gimana sih? Alasan udah janji, katanya uang buat renovasi sama buat modal akan cair. Ya aku juga nungguin dia pulang kok Bu. Coba sih kamu telepon temannya yang satu kantor, siapa tahu dia tahu kabar tentang si Laras, kata si Anjani. Ya udah deh Mbak, Aji coba telepon ya. Semoga aja ada kabar dari Laras. Aji pun segera menelpon teman istrinya itu yang ia kenal saat di acara pernikahan sama Laras. Halo Robi, ini aku Aji, suaminya Laras. Maaf mengganggu sebelumnya. Aku mau tanya, apakah tugas keluar kota kamu sama Laras sudah selesai ya? Soalnya dia bilang pergi 3 hari, tapi sampai sekarang dia belum pulang. Tanya Aji kepada Robi, teman satu kantor Laras. Hah? Tugas keluar kota? Maksud kamu gimana, Ji? Tanya Robi seakan-akan dia terkejut mendengar perkataan Aji. Iya, kemarin Laras izin sama aku. Katanya kamu sama Laras ditugaskan keluar kota dalam urusan kantor selama 3 hari. Tapi sampai sekarang belum pulang-pulang juga dia. Tanya Aji. Maaf Ji, tapi tugas keluar kota itu nggak ada. Justru saya terkejut kamu telepon saya. Kemarin Laras itu mengajukan pinjaman uang sebesar 700 juta dengan jaminan 2 sertifikat rumah. Dia bilangnya sih mau pindah bersama keluargamu, makanya antar 2 hari kemarin dia udah resign dari kantor, kata Robi. Aji dan keluarganya pun langsung terkejut bukan main. Tak disangka Laras sudah mencairkan dana pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah Aji dan orang tuanya. Bahkan, Ibu Aji pun seketika pingsan mendengar kabar itu. Jadi, Laras gak ada di kantor.
Dan tidak ada tugas keluar kota? Tidak ada. Lara sudah resign dari kantor ini dengan membawa uang yang ia ajukan kemarin. Tak disangka, keluarga Aji ditipu mentah-mentah oleh menantunya sendiri yaitu Laras. Sertifikat rumah semuanya sudah digadaikan. Aji terpaksa bekerja keras untuk membayar angsuran rumah itu setiap bulannya ke koperasi. Gaji Aji yang lumayan banyak itu habis untuk membayar angsuran. Bahkan untuk makan sehari-hari bersama keluarganya pun ia tidak bisa. Mereka menggunakan hasil dari warung untuk mereka makan sehari-hari. Namun dengan berkurangnya pelanggan, ditambah lagi untuk modal berputar dagangannya itu, tak jarang warung ibunya Aji mengalami kerugian. Hingga tidak bisa untuk membeli barang untuk dijual kembali. Ibu Aji sekarang sakit-sakitan karena stres banyak pikiran setelah ditipu mentah-mentah oleh menantu tercintanya. Mbak, gimana ini mbak? Dagangan sudah mulai habis, tapi kita nggak bisa memutar kembali modal buat beli barang dagangan, kata Laura. Ya gimana lagi, uangnya udah kita pakai buat makan sehari-hari. Bagaimana kalau kita utang barang dagangan ke tokonya Nabila aja mbak? Laura dengar katanya di toko Nabila pedagang-pedagang lain boleh utang di sana. Siapa tahu kita dibolehin buat muter kembali warung sembako kita. Ajak Laura kepada kakaknya Anjani. Ah, kakak malu kalau harus berhubungan sama Nabila. Kan kamu tahu sendiri hubungan kita dengan dia. Lah terus kita mau gimana lagi mbak? Apa mbak mau warung kita tutup? Terus kita makan dari mana? Gaji Mas Aji cuma bisa buat bayar angsuran. Kalau enggak, nanti rumah kita disita sama pihak koperasi. Apa mbak mau kita kelaparan? Anjani pun memikirkan perkataan dari adiknya itu Laura. Benar apa yang dikatakan Laura, tidak ada pilihan lain selain mencoba hutang kepada tokonya Nabila. Akhirnya Laura dan Anjani pun berjalan menuju toko milik Nabila itu. Di sana terlihat sangat ramai antrian pembeli di mana-mana. Bahkan parkirannya penuh dengan kendaraan motor milik pembeli. Terlihat kini Nabila dan tetangganya itu sedang sibuk di meja kasir. Bahkan Nabila sekarang memiliki beberapa karyawan yang membantunya. Setelah toko Nabila sedikit agak sepi, Anjani dan Laura pun memberanikan diri masuk ke toko. Bu Anjani, Laura, mau belanja apa nih? Tumben banget datang ke sini, kata tetangga Nabila yang membantu mengurusi toko. Nabila mendengar nama Anjani dan Laura disebut, ia pun langsung terkejut. Ia tak menyangka mantan kakak iparnya dan adik iparnya datang ke toko. Iya nih, saya mau belanja barang. Belanja buat dijual lagi atau buat makan sendiri? Tanya Nabila sinis. Buat dijual kembali Mbak Nabila, kata Laura sopan. Nabila pun bingung, tumben-tumbenan mantan adik iparnya itu manggil dirinya Mbak dengan sopan. Oh ya sudah, apa saja yang mau dibeli biar dicatat. Anjani pun menyebutkan apa saja yang mau dibeli di toko Nabila itu. Semuanya dicatat dan dijumlah. Ia pun memberikan catatan itu kepada Anjani dan Laura. Ini, jadi totalnya 1.300.000. Nanti barangnya biar diambilin sama karyawan, kata Nabila. Maaf Nabila, boleh nggak kami bayarnya nanti kalau sudah ada uang? Kata Anjani sambil menundukkan kepala. Nanti, maksudnya bayar nanti itu gimana? Tanya Nabila untuk memperjelas apa maksud dari Anjani dan Laura. Iya mbak, bayarnya nanti kalau warung milik ibu udah rame lagi, jawab Laura. Oh, jadi kalian datang ke sini niatnya mau utang? Tanya Nabila tegas. Anjani dan Laura pun hanya tertunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka malu karena suara Nabila menggema di dalam toko, sampai-sampai semua yang sedang berbelanja di sana memandang ke arah Anjani dan Laura. Bukannya kalian sendiri yang bilang, dulu aku tidak boleh hutang. Kenapa kalian sekarang berhutang dan datang ke tokoku? Tanya Nabila. Maaf mbak, kami tidak punya uang lagi buat muter modal di warung. Jadi kami mohon izinkan kami berhutang di sini, supaya kami semua bisa makan di rumah, kata Laura. Anjani tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya menunduk malu. Percaya diri sekali kamu dan kakakmu itu. Kenapa aku harus peduli saat kalian kelaparan? Aku ini kan mantan adik iparmu mbak, dan Mbak Anjani juga mantan kakak iparmu. Mantan ibu mertuamu juga sedang sakit sekarang. Apa kamu tega melihat kami semua kelaparan? Kita kan dulu keluarga, Mbak, kata Laura meminta belas kasihan kepada Nabila. Hanya karena kalian mantan keluarga aku harus mengasihi. Apa kalian lupa saat dulu aku masih menjadi keluarga kalian? Aku dan anakku kelaparan, tapi kalian malah asik makan makanan enak di hari ulang tahun ibumu itu. Apa kalian lupa juga aku menangis di hadapan kalian bersama putraku? Kata Nabila yang seakan-akan mengeluarkan semua dendamnya yang ia simpan selama ini. Anjani dan Laura pun hanya tertunduk lesu. Terdengar suara nafas mereka berat seakan menahan tangis. Dipermalukan di depan umum, dibuka semua aibnya. Sekarang kalian pulang, aku tak ingin mempermalukan kalian lebih dari ini, kata Nabila tegas. Anjani dan Laura pun pulang dengan tangan hampa. Ia tidak mendapatkan sedikit pun barang untuk mereka jual kembali di warung mereka. Aji pun pulang, ia langsung ke rumah orang tuanya karena Aji merasa sepi ditinggal sendiri. Mbak, kok nggak ada makanan mbak di meja? Tanya Aji kepada kakaknya Anjani. Anjani dan adiknya Laura sedang memijit ibunya di kamar. Aji langsung bergegas masuk ke kamar ibunya. Mbak, kenapa di meja nggak ada apa-apa? Apa Mbak Anjani nggak masak hari ini? Kata Aji mengulangi pertanyaannya. Maaf, hari ini Mbak nggak masak apa-apa. Tadi Mbak sama ibu dan Laura pun hanya makan 2 mie instan dibagi 3. Apa kamu nggak makan di luar sebelum kamu pulang? Tanya Anjani kepada adiknya itu.
Uang dari mana, Mbak? Aku aja sampai utang temanku buat beli bensin. Gak ada uang lagi buat makan. Emangnya Mbak gak masak sama sekali? Kan kamu tahu sendiri, barang di warung itu udah gak ada lagi. Mbak mau jual apa? Mas Haji tahu nggak? Tadi kami udah nyoba buat utang ke toko Nabila, tapi Nabila nggak ngasih utang kepada kita. Bahkan kami malah dihina atas perbuatan kami dulu kepada dia dan anaknya. Ya jelas aja lah dia masih marah pada kalian. Kalian kan tahu sendiri, dulu kita bagaimana memperlakukannya. Pasti dia tidak akan mau membantu kita. Ya tapi bagaimana lagi, Ji? Kita butuh makan. Sekarang aja udah nggak ada beras. Besok kita makan apa? Setidaknya aku udah mencoba, kata Anjani. Ya sudahlah, besok aku mencoba untuk pinjam uang lagi kepada temanku buat kita makan sehari-hari sampai aku gajian, kata Aji. Beberapa hari kemudian Nabila mengadakan pesta syukuran. Nabila menggitarkan putranya yang sekarang berumur 8 tahun. Semua warga datang ke pesta itu untuk memberikan selamat kepada Nabila dan putranya. Nabila pun membagi-bagikan sembako untuk para tamu undangan yang datang ke pesta hitan putranya itu. Mas Haji, kamu gak datang ke pesta hitan anakmu? Tanya Laura kepada kakaknya yang sedang duduk di teras. Enggak, Mas di rumah aja. Lagian anak Mas itu kan sudah mendapatkan kebahagiaannya sendiri lewat ibunya. Jadi Mas gak perlu datang ke sana. Dalam hati Aji begitu ingin menemui putranya, namun tersirat dalam hati ia merasa malu atas kelakuannya tempo dulu yang tidak bisa menafkahi dan memberikan kebahagiaan untuk putranya. Tapi kan Mas Haji bapaknya, jadi sepantasnya kalau Mas Haji itu datang. Bagaimanapun kan dia putramu. Lagian di rumah gak ada apa-apa nih Mas. Aku sama Mbak Anjani belum makan dari siang. Siapa tahu kalau kita kesana nanti pulangnya bawa sembako kayak orang-orang, kata Laura merayu kakaknya. Aku malas kesana sendiri, nanti aku kayak orang hilang lagi, pelongo-pelongo. Aku tahu Nabila tidak akan pernah mau ngomong lagi sama aku. Ya sudah, aku sama Mbak Anjani siap kok nih nemenin. Akhirnya Anjani dan Laura pergi ke pesta itu. Di sana terlihat banyak sekali makanan, minuman yang disediakan untuk tamu undangan. Bahkan tamu undangannya pun tidak dari dalam desa saja. Beberapa dari luar desa pun ada ikut merayakan pesta hitanan putra Nabila. Anjani dan Laura pun langsung masuk. Mereka sibuk mencicipi makanan ini dan itu. Aji terus melihat ke kiri dan ke kanan. Akhirnya Aji melihat di pelataran panggung ada putranya sedang duduk bermain bersama temannya. Aji pun bergegas mendekati putranya itu. Ia sudah lama tidak bertemu dan ngobrol dengan anaknya. Ingin rasanya Aji melepas kangen dan rindu kepada putranya. Saat Aji berjalan ke arah putranya, tiba-tiba Nabila muncul mencegat Aji. Ngapain Mas, kamu ada di sini? Ada perlu apa? Tanya Nabila. Maaf Nabila. Aku hanya ingin melihat putraku, memberikan selamat atas hitannya. Jawab Aji. Gak usah Mas, anakku gak perlu semua itu. Jawab Nabila ketus. Tapi aku ayahnya, dia butuh sosok ayah, biarkan aku bertemu dengannya walaupun sebentar. Aji memohon. Buat apa? Anakku udah terbiasa tanpa seorang ayah. Dari kecil sampai sekarang dia bersama ibunya. Ayahnya udah lama mati, dia gak pernah peduli sama putranya. Tapi aku peduli Nabila, aku rindu dengan anakku. Peduli yang mana? Kau tak pernah menafkahinya, baik sebelum kita cerai ataupun sesudah kita cerai. Nabila berkata dengan nada tinggi. Suasana pun berubah tegang. Semua tamu undangan melirik ke arah Nabila dan Aji yang sedang berhadapan. Melihat kejadian itu, Anjani dan Laura pun segera mendekati Aji. Maaf Nabila, tapi Aji ini adalah ayahnya. Berikanlah waktu Aji untuk bertemu dengan putramu itu, walaupun hanya sebentar. Kami datang ke sini untuk niat baik, kata Anjani yang membela adiknya itu. Niat baik? Kalian datang ke sini mau mencuri. Lihat tas kalian. Kalian bawa semua makanan yang ada di sini, dimasukkan ke dalam sana untuk dibawa pulang. Apa namanya kalau bukan nyuri? Kata Nabila sambil membuka tas Anjani dan Laura yang berisikan makanan. Maafkan kami Nabila, kami hanya membawa untuk ibu di rumah yang sedang sakit. Jadi kami mohon kasihanilah ibu kami, kata Anjani memohon. Bener Mbak, ibu sedang sakit di rumah. Ditambah lagi dia belum makan. Kami takut kesehatannya makin parah. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi Mbak. Jadi kami mohon biarkanlah kami bawa pulang makanan ini, timpal Laura. Lihat Mas, keluarga Mas, apa kamu tidak menyebutnya pencuri kali ini? Seperti dulu, kamu menganggapku pencuri saat aku mengambil hakku di warung ibumu. Apa kamu masih tetap membela mereka? Tanya Nabila kepada pria di hadapannya itu. Aji diam, tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya seakan-akan dibongkar semua oleh mantan istrinya di depan umum. Dia tidak bisa membela kakaknya lagi. Apalagi membela ibunya yang sedang sakit di rumah. Kenapa Mas? Kenapa diem aja? Di mana kesombonganmu dulu? Di mana Aji yang keras kepala dan selalu membela keluarganya? Apa sekarang kamu malu? Tanya Nabila kepada Aji. Melihat keluarganya dipermalukan, Anjani dan Laura pun tak bisa menahan tangis. Air matanya menetes, melihat saudara laki-lakinya dipermalukan oleh mantan istrinya. Mbak Anjani, Laura, keluarkan semua makanan yang ada di tas. Ayo kita pulang saja. Aji, Laura, dan Anjani pun melangkah meninggalkan pesta. Mereka terlalu malu atas perbuatannya di masa lalu kepada Nabila dan putranya. Karma kini telah berlaku bagi keluarga Aji. Semua rasa sakit yang mereka berikan kepada mantan istri dan anaknya, kini tengah mereka rasakan.